Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perbedaan proses pelaksanaan KLHS RPJMD, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dengan pelaksanaan KLHS RTR, itu Rencana Tata Ruang. Baiklah, adapun anggota kelompok dari kelompok 4 yaitu Heru Setiawayudi, kemudian Yoga Rahman Oktamar, berikutnya itu M. Abdul Rahim, berikutnya itu Arif Akil Afadil, berikutnya Bima Triputra, berikutnya saya sendiri Geman Riza, dan terakhir itu Budi Kurniawan. Selanjutnya akan ajakan rekan saya. Baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Rahim. Saya akan menjelaskan yang pertama itu outline atau pembahasan yang kami bahas pada pertemuan dan slide kali ini. Yaitu yang pertama itu ada penjelasan, yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga ada hasil. Untuk yang pertama, itu ada Permendagri nomor 7 tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD. Pada Permendagri ini berfokus pada kebijakan, rencana, dan program dalam penyusunan RPJMD terhadap visi misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Yang kedua dilakukan dengan mekanisme pembentukan tim pembuat, pengkajian pembangunan berkelanjutan, perumusan skenario dan penjamin kualitas, dan dokumentasi dan validasi. Yang ketiga itu LHS digunakan untuk menyusun dokumen RPJMD dan penyusunan RAD-TPB atau Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Arif Akil Al-Fadil, BP 3017. Jadi selanjutnya itu KLHS RTR. Di mana yang pertama itu guna ini untuk mempromosikan aspek-aspek berkelanjutan dalam perencanaan ruang atau wilayah yang dilakukan bersamaan dengan proses perencanaan itu sendiri dan disesuaikan dengan perkembangan pembangunan wilayah. Yang kedua, dilakukannya itu dengan mengendapkan prinsip adaptif, yaitu harus disesuaikan dengan konteks wilayah dan regulasi bidang perencanaan dan pelibatan semua pemangku kepentingan. Dan yang ketiga, menghasilkan laporan KLAS yang mendokumentasikan proses dan hasilnya diintegrasikan dengan rancangan akhir review Perda RT RW. Selanjutnya, pelaksanaan KLAS dalam penyusunan RPJMD. Yang pertama tuh membuat laporan KLAS RPJMD, lalu eh, dokumen RPJMD disusun dan penyusunan untuk RAD TPB juga. Lalu membuat gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis daerah, tujuan dan sasaran strategis. Kemudian ada juga beberapa aspek yang ditinjau dari gambaran umum kondisi daerah, yaitu aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Bima Putra akan menjelaskan untuk tahapan RPJMD. Yang pertama adalah pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD. Yang kedua ada pengkajian pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga ada perumusan skenario pembangunan berkelanjutan. Dan yang keempat ada penjaminan kualitas pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD. Untuk yang pertama itu tim pembuat KLHS RPJMD beranggotakan perangkat daerah terkait sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dalam pembuatan KLHS RPJMD. Tim pembuat KLHS RPJMD melibatkan ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pengkajian pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui identifikasi, pengumpulan, dan analisis data. Yang ketiga, kondisi umum daerah paling sedikit memuat kondisi daya dukung dan daya tampung, geografis, demografis, dan keuangan daerah. Yang keempat, tim pembuat KLHS RPJMD melakukan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang kelima, hasil perumusan skenario pembangunan berkelanjutan dimuat dalam laporan KLHS RPJMD dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pembuat KLHS RPJMD. Yang keenam, laporan KLHS RPJMD terdiri atas laporan induk KLHS RPJMD, ringkasan eksekutif KLHS RPJMD, dan tahapan proses pembuatan KLHS RPJMD.
Yang terakhir itu kepala daerah melakukan penjaminan kualitas KLHS RPJMD secara mandiri untuk memastikan proses pembuatan KLHS RPJMD dan kualitas substansi KLHS RPJMD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Budi Kurniawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan KHLAS dengan proses penyusunan rencana tata ruang. Yang pertama itu ada tahapan penyusunan dan tahapan pembuatan pelaksanaan KLAS, di mana tahapan penyusunan itu terdiri dari persiapan, pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data dan analisis, perumusan konsepsi rencana tata ruang, yang di mana pada perumusan ini dilakukan penjaminan kualitas KLAS, dan dokumentasian KLAS dan validasi KLAS. Setelah itu dilakukan penyusunan rencana tata ruang, rencana peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang. Untuk tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLAS, itu dilakukan dengan persiapan, identifikasi isu PB dan isu PB paling strategis. Selanjutnya dilakukan identifikasi materi muatan rencana tata ruang yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya dilakukan dengan analisis pengaruh. Dilanjutkan dengan perumusan alternatif penyempurnaan materi muatan rencana tata ruang, dan dilakukan penyusunan rekomendasi perbaikan materi muatan rencana tata ruang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yoga Ryan Oktamar. Selanjutnya, untuk tahapan RPJMD sendiri, yang pertama itu ada tahapan 1, itu persiapan, di mana penyusunan tim penyusun yang terdiri dari penyusun RT RW dan Pokja KLHS. Yang kedua, penyelesaian KAK. Eh, untuk selanjutnya itu penyelarasan metodologi, di mana meliputi kajian awal data sekunder, penyelarasan kebutuhan data dan informasi, dan pemberitaan kepada publik tentang informasi penyusunan RT RW dan KLHS. Eh, Selanjutnya identifikasi dan penentuan pemangku kepentingan, diawali dengan pemetaan pemangku kepentingan yang berpengaruh dan tingkat tinggi terhadap RTR. Untuk tahapan yang kedua, yang pertama itu ada pengumpulan data dan info. Itu terintegrasi dengan identifikasi perumusan isu PB pada pembuatan dan pelaksanaan KLHS. Selanjutnya mendukung 6 kajian muatan KLHS, yaitu kapasitas daya dukung dan tampung LH. Yang kedua, perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup. Yang ketiga, kinerja layanan atau jasa ekosistem. Yang keempat, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Yang kelima, tingkat rentan adaptasi. Dan yang keenam, tingkat ketahanan. Selanjutnya itu isu PB paling strategis, yaitu kita dikonsultasikan dengan masyarakat kepentingan untuk pengayaan dan penajaan data dan analisis yang menjadi dasar perumusan materi muatan RTR yang terintegrasi sehingga perlu koordinasi dalam penyusunannya. Selanjutnya materi yang perlu diintegrasi yaitu penentuan isu PB yang telah dikonsultasikan dengan masyarakat dan penyusunan analisis. Selanjutnya, pertimbangan penyusunan analisis, yaitu sama dengan 6 kajian muatan KLHS. Untuk tahapan yang keempat, yang pertama itu merupakan perumusan konsepsi RTR, yaitu alternatif konsep rencana dirumuskan berdasarkan prinsip optimasi pemanfaatan ruang, wilayah, dan mempertimbangkan hasil kajian KLHS. Untuk yang keduanya itu pemilihan konsep rencana. Yang ketiga, perumusan rencana terpilih menjadi materi muatan RTR. Meliputi yang pertama tujuan kebijakan strategi penataan ruang wilayah, yang kedua rencana struktur ruang wilayah, yang ketiga rencana pola ruang wilayah, yang keempat penetapan kawasan RT/RW, yang kelima arahan pemanfaatan ruang, yang keenam arahan pengendalian peraturan zonasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Heru Septriawayudi akan melanjutkan. Selanjutnya itu hasil dalam tahap persiapan. Pertama itu SK tim penyusunan, yang kedua itu KAK penyusunan RTR, dan KAK pembuatan pelaksanaan KLHS yang selaras. Ketiga, metodologi RTR dan pelaksanaan KLHS yang selaras, mempertimbangkan batas ekologi, serta peta kerja sesuai kebutuhan RTR. Yang keempat, kebutuhan data dan informasi RTR dan KLHS yang selaras. Dan yang kelima itu hasil identifikasi dan daftar
para pemangku kepentingan terkait dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR. Selanjutnya, hasil dalam tahapan perumusan konsepsi RTR. Yang pertama itu penilaian materi muatan RTR yang berpotensi menimbulkan pengaruh kondisi LH dan isu PBB paling strategis dengan 6 kajian lingkungan hidup. Yang kedua itu rumusan alternatif penyempurnaan materi muatan RTR sebagai dasar menyusun rekomendasi perbaikan untuk mengambil keputusan materi RTR. Dan yang ketiga itu rekomendasi perbaikan materi muatan RTR yang integrasikan prinsip PB yang dituang secara langsung pada materi teknis RTR. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 4. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Kalau ada salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.